Halo, selamat datang lagi di channel saya dengan saya Garvin Gui, psikolog dan akademisi psikologi. Dan di video kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana pengalaman saya menghadapi overthinking, menghadapi pemikiran saya yang berlebihan, kecemasan saya yang berlebihan, perasaan galau saya, berdasarkan teknik-teknik psikologi yang sudah saya pelajari. Dan video ini akan menarik karena banyak orang mengira psikolog itu nggak bisa galau, psikolog itu nggak bisa cemas, padahal nggak juga ya. Dokter juga bisa sakit. Dan kenapa psikolog nggak boleh galau? Kenapa psikolog nggak boleh cemas? Itu hal yang manusiawi. Yang artinya kita semua ini manusia. Bedanya adalah mungkin karena saya psikolog, tentu saya udah punya bekal ya bagaimana teknik-teknik psikologis untuk menghadapi ketika saya mulai overthinking. Dan di video ini akan saya share 3 cara yang biasanya saya lakukan. Dan di cara yang ketiga ini adalah cara yang paling tidak saya duga-duga. Saya selama ini jarang mempraktikkan yang ketiga, tetapi setelah saya praktikkan yang ketiga ternyata sangat berhasil dan itu sangat berdampak. Nah, jangan lupa ditonton sampai habis, langsung kita mulai. Oke, ya kita lanjut ke topik ya, bagaimana cara mengatasi overthinking. Well, saya pribadi adalah individu yang sebenarnya mudah overthink ya, mudah cemas, mudah berpikir berlebihan. Tapi karena saya belajar psikologi, mungkin di satu sisi saya bisa mengidentifikasi. Saya lebih mudah untuk mengenali ketika saya udah mulai overthink, ketika saya udah mulai berpikirnya nggak benar nih, nggak karuan, lalu bagaimana cara untuk menghadapinya. Nah, saya akan langsung ya share ke tips yang pertama. Ketika saya overthink, yang pertama adalah saya tidak akan reaktif dan mengabaikannya saja. Maksudnya gimana nih? Nah, sesuai dengan namanya ya, overthink. Overthink itu artinya berpikir secara berlebihan. Sesuai dengan namanya juga, kita artinya terlalu sering atau kita terlalu memikirkan sebuah kejadian yang tidak kita harapkan tentunya, kita memikirkannya secara berlebihan, kita memikirkannya terlalu maksimal dengan bukti yang minimal. Loh, gimana tuh maksudnya? Ya, misalnya ketika, sebagai contoh, kita sudah bekerja keras untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, tetapi hasilnya tidak sesuai yang kita mau. Nah, biasanya overthink tuh ya, biasanya udah mulai berpikir yang aneh-aneh nih. Wah, kalau nggak sesuai dengan standar yang kuharapkan, ini gimana ya? Akankah klienku kecewa? Kalau klienku kecewa, karirku tamat. Akankah userku kecewa atau atasanku kecewa? Dan bila mereka kecewa, mereka akan menilaiku dengan buruk. Dan bila mereka menilaiku dengan buruk, karirku habis, karirku tamat. Dan bila karirku tamat dan mereka cerita ke orang-orang, gimana ya? Jadilah overthink, ya, berpikir berlebihan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kadangkala saya juga mengalami hal seperti itu. Ya, saya sudah berusaha yang terbaik, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya. Dan ketika itu terjadi, overthinking itu langsung menyerbu pikiran saya. Langsung berpikir aneh-aneh, macam-macam, jauh melompat ke depan. Padahal buktinya belum tentu ada. Buktinya belum tentu ada. Ya, kita berpikir maksimal dengan bukti yang minimal. Terlalu ketakutan, terlalu cemas sendiri. Dan bila ini yang terjadi, biasanya saya abaikan. Kenapa? Karena nggak semua hal di dunia ini bisa kita kendalikan. Ya, mungkin Anda sudah sering mendengar ya, ada 2 hal di dunia ini. Yang pertama adalah hal yang bisa kita kendalikan, yang kedua adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu apa? Yang bisa kita kendalikan itu adalah sikap kita. Ya, cara kita merespon sesuatu, keputusan yang kita ambil, itu bisa kita kendalikan. Lalu apa yang tidak bisa kita kendalikan? Yang tidak bisa kita kendalikan itu jauh lebih banyak. Pikiran orang, perasaan orang, bagaimana orang akan bersikap terhadap kita, bagaimana alam semesta ini bergerak, cuaca, kemacetan, dan lain-lain itu tidak bisa kita kendalikan. Tapi kita bisa mengendalikan keputusan apa yang kita ambil dan bagaimana respons kita terhadap kejadian-kejadian yang di luar dengan kendali kita. Dengan demikian, ketika kita sudah berusaha yang terbaik, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, dan kita mulai overthink, ya, atau ada kejadian buruk misalnya yang terjadi, dan Anda udah mulai berpikiran kemana-mana, saran dari saya yang pertama adalah kita tenangkan diri dulu, jangan reaktif. Jangan reaktif. Kenapa? Karena kita cenderung merespons sebuah kejadian buruk secara berlebihan. Kita selalu berpikir bahwa hal buruk pasti terjadi. Well, hal buruk pasti terjadi, tapi mungkin terjadinya tidak seburuk yang kita bayangkan.
Jadi ketika hal-hal buruk mulai terjadi dan kita kayaknya kok udah mulai, aduh responsnya nih gimana nih ya, pengen reaktif lah gitu. Coba untuk kendalikan. Tenang dulu. Tenang dulu. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam keadaan cemas, dalam keadaan marah, atau dalam keadaan emosi yang intens, itu biasanya akan kita sesali di kemudian hari. Oleh karena itu, jangan overthink, kita tenang dulu aja, jangan reaktif. Kadangkala malah masalah yang kita anggap akan terjadi, itu ternyata nggak terjadi sama sekali. Dan itu sering sekali terjadi pada diri saya. Ya, saya sudah berpikir aneh-aneh ya, hal buruk ini akan terjadi, ini gawat ini. Ternyata enggak. Kenapa? Karena kita selalu berpikir hitam putih. Ya, ini adalah salah satu keliru pikir. Kita berpikir hitam putih. Kalau tidak sempurna, maka pasti gagal. Padahal nggak gitu. Ya, dalam hidup ini nggak hitam putih. Ya, pilihannya bukan sempurna atau gagal. Sempurna, kegagal itu adalah sebuah spektrum. Dan Anda mungkin berada di tengah-tengahnya. Bila Anda tidak sempurna, Anda belum tentu gagal. Jangan terjebak dalam pemikiran ini. Dengan demikian, bila hidup Anda tidak berjalan sempurna sesuai dengan maunya Anda, dan Anda mulai overthink, abaikan aja. Ya, jangan terlalu berlebihan dalam meresponsnya. Yang kedua itu adalah kita coba bertanya pada diri sendiri, seberapa besar kemungkinan hal itu terjadi? Well, mungkin ketika Anda mendengar saran yang pertama, Anda langsung mikir, wah, nggak mungkin dong kalau semua hal diabaikan, kacau dong. Ya, betul banget. Ya, nggak semua masalah, nggak semua overthink bisa diselesaikan dengan cara mengabaikannya. Itu bener banget. Ya, kadang-kala ada masalah-masalah yang memang penting untuk kita pikirkan, yang memang sangat perlu untuk kita pikirkan, dan nggak mungkin kita abaikan. Dan di satu sisi, ketika kita overthink, itu artinya kan penting ya. Kita biasanya overthink suatu hal yang penting. Kita nggak mungkin ya kehilangan duit Rp5.000, terus kita overthinknya macam-macam, itu enggak. Biasanya kita paling ya nyari-nyari nggak ketemu, oke. Tapi kalau hilang uangnya 500 juta misalnya, itu overthinknya gila-gilaan tuh. Ya mungkin langsung berpikirnya, wah ini uangnya kemana ya, gimana ya, bisa dicari lagi nggak ya, itu udah kemana-mana. Nah, karena biasanya kita overthink sesuatu yang penting, dan kalau memang ini terlalu penting untuk diabaikan, maka teknik yang kedua adalah Anda bertanya pada diri Anda sendiri, seberapa besar kemungkinan terburuk yang Anda bayangkan itu akan terjadi. Kita balik ke keliru pikir. Ya, kita suka berpikir catastrophizing. Wah, ini bahasa teknis apa nih? Ya, catastrophizing itu dalam psikologi kognitif itu maksudnya adalah kita berpikir seolah-olah bencana yang terburuk itu pasti terjadi. Kita berpikir bahwa kemungkinan yang terburuk itu pasti terjadi. Padahal belum tentu. Ya, sebagai contoh. Ya, misalnya seseorang, kita katakan seseorang di PHK dari tempat kerjanya. Well, itu kejadian buruk banget. Itu kejadian yang sangat tidak diharapkan. Ya, dan ketika di PHK, nggak punya pekerjaan, ya pasti overthink. Karena itu sesuatu yang penting ya, pasti overthink. Pasti mikir, aduh gimana ya, nyari uangnya, bayar tagihan, hidupin keluarga. Ya, sehingga nggak mungkin diabaikan. Anda nggak mungkin pakai tips mengabaikan yang pertama. Ya, ketika itu terjadi, amit-amit, Anda pasti akan mikir nggak karuan, dan itu sangat wajar. Dan biasanya dalam kondisi itu, Anda mulai melakukan catastrophizing atau berpikir kemungkinan terburuknya. Wah, jangan-jangan gara-gara di PHK ini nggak punya uang, nggak mampu beli makanan, wah, kelaparan, lalu nggak bisa bayar tagihan, diusir dari kontrakan, ya nggak bisa bayar listrik, ya tidurnya panas-panasan, jadi gelandangan, mati kelaparan. Bisa jadi Anda berpikir sampai sejauh itu. Ketika Anda mulai overthink sejauh itu, coba kita tanyakan pada diri sendiri. Seberapa besar sih kemungkinan hal terburuk itu terjadi? Anda di PHK itu hal buruk, yes. Betul, itu hal yang sangat buruk. Tapi, apakah sudah pasti hasilnya Anda akan mati kelaparan dan kemiskinan? Belum tentu. Anda di PHK, Anda bisa aja cari kerja lagi. Ya, Anda bisa menggunakan waktu Anda 1 minggu, 2 minggu ini untuk mulai menyusun CV, mencari pekerjaan baru, dan kalau diterima kerja lagi, Anda punya penghasilan lagi. Oke, mungkin Anda mulai menjawab, tapi nyari kerja nggak semudah itu. Well, udah dicoba belum? Jangan-jangan itu hanya pemikiran Anda sendiri, ya. Anda karena suka dengar selentingan-selentingan, cari kerja susah, Anda belum coba, lalu Anda nyerah duluan. Oke, mungkin Anda udah coba dan masih nggak dapat kerjaan juga. Ya, apalagi situasinya lagi pandemi.
Well, kalau memang hal buruk itu terjadi, maka jalurnya mungkin bukan melamar kerja, tapi Anda mencari usaha bagi diri Anda sendiri. Nah, di zaman sekarang Anda bisa berjualan. Nggak punya modal, Anda bisa jadi dropshipper. Atau Anda bisa bantu dagangan teman Anda. Teman Anda punya produk, Anda yang jualkan, Anda ambil komisinya. Yang pasti Anda tidak akan mati kelaparan. Ketika Anda mulai take action, ketika Anda mulai mempertanyakan ke diri sendiri, apakah benar kemungkinan terburuk itu pasti terjadi? Anda akan mulai menyadari bahwa ternyata kemungkinan yang terburuk itu peluang terjadinya kecil. Tapi karena kita overthink, kita berpikir peluangnya besar, padahal peluangnya tidak sebesar itu. Ya, lebih besar kemungkinan Anda mencari pekerjaan dan Anda bisa dapat pekerjaan lagi, atau Anda usaha lalu Anda menghidupi diri Anda dari keuntungan usaha Anda. Itu yang biasanya terjadi. Ironisnya, Anda justru akan mati kelaparan kalau Anda hanya memikirkan itu terus, nggak ambil keputusan, nggak mulai cari kerja, atau nggak memulai usaha. Nah, itu hebatnya overthink. Semakin dipikirin, Anda semakin hancur. Justru yang harus Anda lakukan adalah kembali bertanya pada diri sendiri. Benar nggak sih kemungkinan buruk itu pasti terjadi? Dan kalau terjadi, berapa persen peluangnya? Jangan-jangan kecil. Atau kalau peluangnya lumayan besar, tanyakan pada diri Anda sendiri. Gimana caranya agar peluang yang besar itu kita kecilkan? Well, yang ketiga sekarang. Nah, tips yang ketiga ini tips yang apa ya? Menurut saya tidak nyangka ini ternyata sangat powerful bagi saya. Well, tips yang ketiga adalah jaga apa yang kita konsumsi dari mulut kita. Maksudnya apa? Apa yang kita makan tentu mempengaruhi psikologis kita juga, ya, karena apa yang kita makan ini kan ada kaitannya ya nanti dengan sistem pencernaan, juga nanti akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Di balik metabolisme tubuh itu ada hormon-hormon yang terlibat, dan itu kaitannya dengan pikiran dan perasaan kita. Saya, seperti yang tadi di awal saya katakan, saya mudah overthink, saya mudah cemas. Dan ketika saya cari tahu kenapa, ada berbagai macam hal ya, tapi salah satunya adalah saya curiga jangan-jangan saya mengonsumsi kopi terlalu banyak. Karena saya dalam sehari dulu bisa minum 4 gelas kopi sehari. 4 gelas kopi besar dan pekat ya, kopi hitam tanpa gula, kental banget. Saya pikir jangan-jangan itu yang bikin saya kok mudah cemas. Saya mulai merasa kecemasan saya ini mulai nggak wajar gitu, dikit-dikit cemas, dikit-dikit cemas. Menyadari bahwa saya terlalu banyak minum kopi, saya mulai mengurangi. Ya, dari minum 4 gelas saya kurangi jadi 1 gelas sehari. Ya, saya nggak hilangin total, karena hilangin total mungkin lebih panjang, yang waktu yang dibutuhkan saya batasi jadi segelas sehari. Kecuali benar-benar lagi dalam kondisi butuh energi banyak, baru 2 gelas. Tapi saya atur sehari segelas, 2 gelas itu kasus yang jarang. Nah, menariknya, ketika saya mulai membatasi kopi yang saya minum, kopi yang saya konsumsi setiap harinya, kecemasan saya menurun. Ya, percaya nggak percaya, saya jadi lebih tidak rentan lagi terhadap kecemasan. Dan itu mungkin karena saya mengurangi asupan kafein. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, Anda coba mulai renungkan. Yang Anda konsumsi sebenarnya jangan-jangan berperan terhadap kecemasan Anda. Saya googling beberapa makanan yang memicu kecemasan, overthink, itu ada lumayan banyak ya, kopi, minuman soda, fast food. Anda bisa googling dan Anda baca. Jangan-jangan salah satu zat tersebut, makanan tersebut itu sering Anda konsumsi. Dan bila iya, Anda kurangi. Mungkin kalau mau dihilangin secara total itu langkah yang terlalu jauh. Kalau kita mulai dari step terkecil dulu aja, kita kurangi. Dan misalnya saya ya minum kopi sehari 4 gelas, jadi segelas saja dalam sehari. Ya, Anda bisa lakukan itu. Syukur-syukur bisa dihilangkan total. Well, itu aja yang bisa saya share ya. Jadi saya recap lagi ya, 3 cara yang saya lakukan ketika saya mulai overthink. Yang pertama, saya akan mengabaikannya. Tidak reaktif ya, tidak meresponsnya secara berlebihan. Yang kedua, bila hal itu terlalu penting untuk saya abaikan, maka yang saya lakukan adalah saya bertanya pada diri saya sendiri, seberapa besar sih kemungkinan hal terburuk itu terjadi? Dan yang ketiga, saya mengelola atau mengatur apa yang saya konsumsi melalui mulut saya. Well, itu yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ya, semua yang saya share ini berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang ilmiah, ya, bukan pseudoscience, bukan asal ngomong, ya, bukan omong kosong, bukan motivasi murahan. Ini ilmiah.
Dan semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Ya, kalau mau nanya boleh tulis di komen, nanti saya jawab. Dan kalau Anda merasa kayaknya ada teman yang butuh nih video ini nih, ada teman yang overthink, tolong berikan video ini, mungkin bisa membantu dia. Oke, itu aja. Ya, jangan lupa subscribe channel saya karena akan banyak video lagi yang saya buat. Dadah!